Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang di podcast. remaja idaman. Yeay. Nggak nyangka ya deh udah mau malming lagi. Iya nih, cepet banget ya Allah. Hari ini mau bahas apa nih deh? Oke, karena kan minggu lalu kita udah bahas tentang insecure kan. Nah, kayaknya kurang pas aja gitu kalau kita nggak bahas overthinking. Soalnya kan insecure sama overthinking ini kan masalah remaja masa kini kan. Kayak aku Iya. gitu. Kamu overthinking juga nggak orangnya? Ya, kalau pas insecure kemarin kan aku bilang aku tuh bukan tipikal orang yang gampang insecure gitu kan. Tapi kalau di overthinking, ya aku tuh termasuk yang ya gampang-gampang overthinking gitulah. Kayak ada aja yang jadi beban pikiran gitu. Kalau kamu? Iya sih, aku tahu kalau kamu iya. Over banget kalau aku kan. Iya, kamu kan sering cerita tuh tentang overthinking. Biasanya awal mula dari overthinking itu dari apa sih? Apa yang membuat kita overthinking gitu? Menurutku ya, overthinking itu kan kita memikirkan sesuatu secara berlebihan kan, maksudnya kayak terlalu mikir banget gitu kan, makanya namanya ada overnya di depannya. Nah itu, kayaknya itu karena dari rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut gitu deh yang berlebihan. Kayak tentang something, anggaplah tentang masa depan gitu kan. Kita terlalu cemas, takut juga, jadinya kayak mikir banget gitu loh. Iya sih, itu sih. Ya pokoknya dari rasa-rasa kurang percaya diri, terus juga takut, cemas, dan segala macamnya itulah yang mengakibatkan kita jadi berpikir terlalu berlebihan dan akhirnya dinamakan overthinking. Tuh, kalau menurut kamu? Iya sih, kayak misal itu penyebab overthinking kayak kalau nugas gitu, gimana kalau salah gitu, kayak terlalu Iya, dipikirin gitu. iya Padahal sesimpel itu. udah yang penting kita ngerjain, kita kumpulin, udah. Iya, mm-mm. Tapi kenapa ya kepala itu kayak nggak mau kerjasama gitu buat jangan dipikirin lagi. Iya, kayaknya rasanya susah gitu buat nge-stop diri buat nggak overthinking. Kayak udah jadi Eh, kebiasaan gitu. Padahal overthinking itu kan nggak bagus ya. Iya, ya kalau pas insecure kemarin kan kita sama-sama bilang kalau insecure itu ya masih nggak apa-apa gitu kan buat mengupgrade diri. Tapi kalau buat overthinking ini kayaknya lebih banyak negatifnya ya nggak sih? Soalnya kan dari namanya aja kan overthinking. Kalau misal thinking doang, berpikir doang ya emang nggak apa-apa. Ya sebagai manusia emang harus berpikir kan. Masa iya ngelakuin apa-apa nggak berpikir kan ya nggak bisa gitu loh. Tapi kan ada kata depannya over. Over kan berlebihan. Jadi uh, balik lagi segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Jadinya overthinking itu kayaknya lebih banyak nggak baiknya deh daripada baiknya. Ke kesehatan bisa ngaruh juga kan ya ke mental kita. Bisa, bisa, bisa banget. Iya. Dan setauku ya overthinking itu bisa jadi orang jadi stres. Soalnya ya kayak terlalu mikir berlebihan. Jadinya kayak takut sendiri, khawatir sendiri, cemas sendiri. Padahal ya, aku pernah baca tuh, ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita itu kayak di kenyataannya tuh nggak bakal terjadi gitu. Kayak emang cuma ketakutan aja yang ada di kepala kita. Tapi kenyataannya nggak apa ya, seburuk itu gitu. Kitanya aja yang terlalu pemikir. Harusnya tugas kita hanya berusaha, setelah itu ya udah kita serahin saja. Iya. Jangan Dan terlalu bisa dipikir gimana-gimana. iya, terus itu ya nih, misal kayak contoh yang kamu bilang tadi ngerjain tugas. Itu kalau kita misal kayak terlalu banyak mikir, itu jadinya kita buang-buang waktu nggak sih? Jadinya misal tugas yang mungkin bisa selesai dalam 1 jam, tapi karena kita terlalu banyak mikir, kurang aksi gitu ya, jadinya mungkin molor selesainya bisa 2 jam, 3 jam, atau bahkan seharian gitu. Banget, iya gitu-gitu. Biar kita kerjain mepet deadline biar kita nggak overthinking. Biasanya gitu sih. Iya, kita kan deadliners. Tapi akhir-akhir ini kamu masih tetap overthinking nggak? Iya, aku tuh ada beberapa hal yang pasti aku overthinkingin masa depan sih, tentang masa depan. Tentang
Apa dan siapa. Waduh, Itu pasti itu lagi. sampai sampai tahu ya, sampai hafal. Ya, aku tahu ini nggak baik emang buat di overthinkingin, tapi ya susah buat ngestopnya gitu. Makanya kadang biar nggak terlalu jauh mikirnya, ya udah aku alihkan ke mikir apa gitu yang lainnya. Soalnya kalau mikir tentang apa dan siapa itu tadi kayak nggak ada habisnya gitu. Bener. Kayak ada aja yang dipikirin. Tapi Terus kalau aku akhir-akhir ini udah nggak terlalu sering overthinking ya. Kalau kenapa semester tuh? 3, semester 4 overthinking banget. Ya. Pernah sampai nangis gitu ngerjain soal. Oh, oh gara-gara soal. Kayak gimana kalau aku Oh, nggak ada benernya, gimana kalau nanti nilaiku iya, jelek. iya. Tapi kalau semester ini kayak dibawa santai aja, yang Mm-mm. kerjain sebisanya. Kalau udah Iya. Ulangan gitu atau kuis kan waktunya mepet. Ya udah yang penting kita ngumpulin aja dulu masalah benar salah selesai semua atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita dianggap masuk ngerjain, ya udah dapat nilai berapapun itu. kalau kamu deh, cara Hmm, kamu mengatasin overthinkingmu. hmm, ya seperti yang aku bilang tadi sih, biar nggak terlalu larut dalam mikirin sesuatu yang tadi yang kayak ketakutan-ketakutan yang akan bikin kayak buang-buang waktu. Jadi ya coba alihkan pikiran ke something, ke sesuatu yang lain yang lebih penting, yang ya urgent gitulah, kayak misal tugas itu kan sebenarnya penting kan, mestinya buat dipikirin, tapi ya jangan sampai overthinking juga, jadi ya mikirnya buat ngerjain tugas itu aja. Terus juga apa ya, lakuin sesuatu yang bikin apa fokusnya teralih dari overthinking tadi, kayak sesuatu yang sederhana aja, misal nonton film atau baca buku atau nulis atau dengerin lagu atau ya nyanyi nggak jelas gitu kan, bisa buat mengalihkan pikiran dari sesuatu yang bikin overthinking kan. Pokoknya uh, kalau misal kalau misal kita tuh udah mikir something terus udah sampai ke tahap yang overthinking kayak terlalu berlebihan gitu, itu coba stop diri sendiri. Makanya kita tuh punya self control itu penting, punya kontrol buat diri sendiri itu penting. Karena ya salah satu tujuannya buat itu tadi. Misal kita lagi overthinking, mikir segala macam, terus coba stop, kayak udah cukup segini aja mikirnya, jangan terlalu berlebihan, karena kalau diterusin ntar malah makin cemas, makin takut, makin nggak karu-karuan kan, mood juga makin buruk, bisa-bisa makin stres dan segala macamnya. Jadi coba di stop, coba alihkan ke hal-hal lain yang positif gitu, atau mau mengalihkan pikiran ke mikirin yang lain yang simpel-simpel aja gitu, nggak usah yang berat-berat. Gitu sih. Kalau menurut versi kamu gimana? Kalau versi aku biasanya kan aku cerita ke kamu. Mm-mm. Nah, masukan-masukanmu dari itu menghilangkan overthinkingku. Iya ya, bisa bisa. Bisa Aku juga. sih cerita ke orang biar nggak Iya, hilang gitu. iya. Ya, aku setuju sih sama kamu, Yanti. Emang dengan cerita sama orang itu kan kita bisa bagi beban kita ke orang lain, tapi bukan berarti maksudnya kita bikin orang lain juga punya beban, nggak juga. Tapi kan ya makanya kita kalau mau cerita-cerita ke orang itu kan harus pilih-pilih dulu kan. Maksudnya kayak orang itu uh, bisa atau enggak gitu buat kita jadiin sebagai tempat cerita, tempat curhat gitu kan. Dengan kita cerita sama orang lain itu kan kadang perasaan kita ngerasa lebih lega gitu kan, kayak lebih plong aja gitu. Dan itu bisa sih untuk jadi salah satu cara buat mengurangi atau mungkin bahkan menghilangkan overthinking itu tadi. Nah, kalau kemarin pas insecure kan kita share kan kira-kira hal apa yang bikin remaja masa kini tuh insecure. Nah, kalau sekarang yang menurut kamu, hal apa sih yang paling banyak bikin remaja masa kini tuh overthinking? Mungkin masa depan ya. Kalau kayak aku itu Hmm, mikirnya ke masa depan, tugas iya, gitu. iya. Tapi kalau remaja lain, aku kurang tahu. Soalnya kan per orang beda-beda.
Tapi kalau seumuran kita pastilah mikirin kayak nanti habis lulus itu mau jadi apa, kerja di mana, sukanya itu apa. Iya Seperti benar-benar. seperti menurutmu Iya. deh. Iya sama, karena Kalau aku juga gitu. Iya, aku juga gitu. Aku overthinking banget sih soal masa depan. Soalnya ya eh, nggak punya orang dalam, terus kayak nggak punya backupan gitu kan. Jadinya ya ntar gimana mau nggak mau kan harus jalan sendiri, harus berusaha sendiri. Terus juga ya kalau buat remaja-remaja yang lainnya, I think juga sama sih. Apalagi kalau yang katanya kan, kayak aku sering nemuin di sosmed gitu kan. Kalau anak perempuan pertama itu kan bebannya berat banget kan. Kan kayak eh, harapan-harapan orang tua kan ada di pundaknya dia karena punya pundaknya mereka. Nah, itu bisa jadi overthinkingnya nambah-nambah tuh. Soalnya aku juga kan anak perempuan pertama. Kamu juga kan? Kalau nggak salah. Iya kan? Nah, itu ya kayak jadi panutan gitu nggak sih buat adik-adik kita? Dan rasanya itu males banget jadi panutan. Tapi ya mau nggak mau emang gitu. Kayak walaupun kita nggak minta, walaupun kita nggak pengen, tapi ya kayak otomatis aja gitu. Jadinya ya overthinking buat seorang anak perempuan pertama di keluarganya itu ya berat sih, maksudnya beban pikirannya. Soalnya ya apalagi tentang masa depan itu tadi. Terus juga kayaknya kalau anak SMA sekarang itu udah banyak overthinking nggak sih masalahnya? Terutama mungkin yang kelas 12 itu kan. Keterima Kayak di mikir, mana? kayak mikir habis sekolah itu mau kuliah atau mau kerja. Terus kalau misal kuliah itu kuliah di negeri atau swasta, di jurusan apa dan segala macamnya. Bisa nggak ya lolos lewat jalur ini, jalur itu. Terus juga kalau kerja ya kerja di mana. Ya segala macamnya lah. Terus juga kalau udah kuliah itu juga mungkin semester awal itu mungkin masih fine-fine aja, masih santuy-santuy aja. Tapi kalau udah semester kayak kita itu, wah, overthinkingnya tentang masa depan itu uh, bisa makin meningkat sih. Soalnya ya kayak udah banyak tugas, terus juga bentar lagi ada PKL, terus juga ada KKN, ntar mau skripsi dan segala macamnya. Itu kan bisa jadi salah satu hal yang di overthinkingin kan. Sebenarnya yang bikin overthinking itu kita semakin tua kan semakin banyak tahu, kayak makin Ya, semakin tahu gitu kalau persaingan itu ternyata susah sekali. Jadinya kita mikir ya. gimana kita bersaing dengan mereka. Kita nggak punya orang dalam. Tapi Ya deh, benar. kalau kamu overthinking gini, kamu punya plan nggak nantinya mau kemana habis lulus gitu? Atau masih cuman overthinking aja dan belum nyiapin plan? Nah, kalau overthinking tentang masa depan itu emang bagusnya harus nyiapin plan sih, biar ya lebih jelas aja arahnya mau kemana, tujuan yang mau dicapai itu apa. Sebenarnya ini pembahasan yang pertanyaan ini tuh relate sama yang sebelum-sebelumnya sih, ya masalah tentang jurusan atau apa gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri, enggak sih. Aku tuh bingung sih, bingung. Ya Allah. Kayak aku tuh, eh kalau kalau aku ya lagi nggak bisa mikir, maksudnya nggak tahu kayak mau gimana, mau ngelakuin apa, kayak bingung, ya let it flow aja, kayak biarin ngalir gitu. Tapi ada kan orang yang bilang, hidup itu jangan let it flow aja, jangan ngalir ngikutin arus aja kalau nggak mau tenggelam atau gimana lah pokoknya bahasanya. Tapi kalau menurutku, kalau aku ya nggak apa-apa kita let it flow aja, asalkan kita juga berusaha ya beradaptasi atau ya berusaha buat bisa bertahan gitulah. Jadi nggak cuma kayak pasrah aja let it flow-nya gitu. Tapi tetap ada usahanya. Karena itu tadi aku sendiri bingung kayak mau ngelakuin apa. Terus juga kayak plan itu juga ya sebenarnya banyak keinginan kan, tapi kayak buat nata itu sebagai apa menjadi sebuah plan yang jelas gitu, yang terstruktur gitulah itu susah sih. Kayak aku belum bisa. Kayak masih bingung. Kalau kamu? Semester sekarang juga nggak punya plan sama sekali, bingung mau kemana. Beda sama semester awal-awal. Kalau semester awal-awal Ya. kayak
aku udah punya rencana nanti konsentrasinya mau ambil manajemen keuangan, terus pengennya itu kerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan gitu deh. Amin. Tapi sekarang aku kayak enggak tertarik sama sekali sama keuangan gitu. Jadi aku bawa santai aja, nanti mau jurusan Ya. mau konsentrasi apa ya, aku pilih mauku Mm-mm. apa gitu. Kalau itu pun Ya, kalau tahu mau ambil konsentrasi apa. ya, 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 apa semester depan kan kita udah konsentrasi tuh. Nah, kalau buat orang-orang yang kayak udah tahu passionnya, udah kayak ya tahu satu satu konsentrasi yang minat banget buat mereka, yang jadi favorit mereka tuh enak sih, nggak terlalu mikir banget. Tapi kalau kayak kita berdua itu yang kebetulan sama-sama nggak tahu mau ngambil apa, jadinya ya masalah konsentrasi ini bisa jadi salah satu hal yang di overthinkingin. Bener banget sih. Tapi aku nggak mau terlalu mikir banget sih soal ini. Ya, sama kayak kamu tadi. Ya udah lihat ntar aja. Soalnya kalau misal aku mau ngambil kan ada 4 kan pilihan. Ya Hmm, mau apapun itu kayaknya aku bakal siap aja. Masalah ntar jadinya apa ya udah lihat ntar. Pokoknya serahin aja sama yang kuasa. eh, pokoknya mau A, B, C atau D itu aku siap sih, dan ya walaupun mungkin berat, walaupun mungkin susah karena nggak bisa atau apa, tapi insya Allah ada jalan kok. Ya udah, let it flow aja dulu. Itu sih. Iya, Ya, biar nggak heeh. panjang-panjang, sampai di sini aja ya podcast kali ini. Iya, iya. Oke, Karena oke. kita tahu lah, habis ini kan kita juga ada acara lain. Iya, ya ampun. Ini kita recordnya pagi-pagi banget loh ya. Karena habis ini ada urusan. Full banget kayaknya jadwal minggu ini, bukannya istirahat, tapi Iya, ya ampun. Semangat, semangat. bentar lagi Ya, lulus. amin ya Allah. Tapi sebelum diakhiri, pesan-pesan dulu dong. Kamu Buat dong para, pesan-pesanmu apa? apa ya, buat aku. Eh, Berpikir itu boleh, berpikir itu nggak apa-apa, karena sebagai manusia emang harus berpikir. Tapi kalau berpikir yang berlebihan, overthinking gitu ya, itu banyak nggak baiknya sih. Jadi ya ayo coba dikontrol pikirannya, jangan terlalu mikirin sesuatu sampai bikin dampak buruk buat kalian gitulah. Soalnya banyak kasus kayak stres gitu atau kesehatan mental yang menurun itu karena overthinking. Jadi ya, ayo dijaga kesehatan mentalnya, ayo dijaga pikirannya. Berpikir boleh, tapi jangan terlalu banyak karena kita juga tetap harus jalan kan, tetap harus berusaha, tetap harus ngelakuin aksi. Iya, pokoknya eh, ayo dijaga kesehatan mentalnya karena kesehatan mental itu penting, dan kesehatan mental itu juga nantinya bisa berpengaruh ke kesehatan fisik kalian kan. Jadi jaga diri baik-baik, jangan terlalu berpikir yang berat-berat, overthinkingnya dikurangin, apalagi kalau malam, ayo jangan begadang, jangan terlalu mikirin itu sampai dini hari, sampai kalian nggak tidur. Kesehatan kalian tuh penting banget, dan ya aku mau kalian jaga kesehatan kalian sendiri sih. Ya pokoknya semangat, semoga segala macam ketakutan kalian yang ada di pikiran kalian itu benar-benar cuma ketakutan, nggak terjadi di dunia nyata. Semoga kehidupan kalian baik-baik aja, bahagia selalu, selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Pokoknya Amin. baik-baik, sukses selalu teman-teman. Semangat. Setuju 100% nih sama Dea. Pokoknya overthinking itu hilangin lah. Kasihan sama dirimu sendiri. Sayangi dirimu gitu. Ya, self love. Daripada overthinking mending tidur. Bisa tuh bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Buat kalian yang mau request tema podcast kita, kalian bisa DM ke IG-ku Sri Rahmayanti 900 atau ke IG-nya Dea. Ajeng Novida. Nah, kalian bisa request tuh mau apa yang dibahas tentang kehidupan kalian, boleh juga. Kalian mau Boleh kasih banget. kehidupan juga boleh. Bebas lah, sebebas kalian mau Iya. nyapa juga boleh, sekedar nyapa doang, sekedar kenalan, biar kita
bisa nambah-nambah temen lah. Iya, betul, betul, betul. Jangan lupa dengerin podcast kita tiap malam minggu nih, jam 8 Ya, malam. Di mana deh? di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Oke, cukup segitu aja ya. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Bye-bye.